Siswa kan gitu, kalau cicing. nilainya nggak sesuai ekspektasi, protes. Kalau nilainya lebih dari ekspektasi, cicing wae-nya. Nuhun Pak Bima calik we data saya Pak. Baik, ini udah screen dulu. Saya ini kan dari kotak pembelajarannya dulu. Jadi, ayo, udah bisa ngikutin ya? Halo? Bisa Pak. Ya, Bisa, Bisa, Pak. nah, ini mata kuliah. Ya, sip. Ini mata kuliah biofarmasetika. Berarti Anda sekarang semester 5 ya? Semester 5 ya? Betul, Pak. 5 Pak. Semester Iya. 5 biofarmasetika. Ketemu lagi dengan saya dan timnya sama seperti Farfis. Jadi ada saya, ada PPT, ada Pak Hendra. Ya, ini akan belajarannya. Ya, nanti akan, kalau saya udah bisa masuk dulu, akan saya upload semua file-filenya, termasuk link akun YouTube saya. Ya, ini yang mengembangkan rancangan belajaran yang Berarti koordinator beliaunya saya, belajarnya Bu Tuti. Ya. Nanti materinya, materi pembelajaran selama 1 semester ini, nanti ada hubungannya dengan tugas, akan saya jelaskan di tugas. Ya. Ini pustakanya, jadi ini kan. Jadi sekarang kita di sini. Mohon maaf tadi saya telat ya, karena saya tadi jam 8 sampai jam 10.30. Sebenarnya saya udah bilang ke mahasiswa apoteker, kemungkinan saya nggak akan sampai jam 10.30 gitu, karena jam 9.50 saya harus ngajar farmasi fisika, biofarmasetika. Tapi ternyata di akhir kuliah kakak kelas kalian masa PSPA banyak yang nanya, dan menurut saya sayang, jarang sekali saya mendapatkan kelas yang hidup banyak nanya gitu. Makanya saya layanin sampai hampir jam 10.20 kalau nggak salah. Ya, gitu. Ini jam pertemuan pertama dengan saya. Kita nanti akan masih di sini kotak pembelajaran. Ya, setelah ini nanti saya juga nanti kotak pembelajaran ada tugas, juga ada penilaiannya. Ya, katanya biar kalau tugas disampaikan di depan, katanya nanti biar nggak ada alasan lagi bagi mahasiswa buat komplain, oh tugasnya belakangan bla 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 bla, makanya disampaikan di depan. Ya. Kemudian biofarmaset, perjalanan dan nasib obat dalam tubuh. Ya, ini nanti saya nanti apa sih, bagaimana manfaatnya biofarmasetika. Nanti pertemuan kedua juga masih dengan saya, sampai pertemuan kelima dengan saya, pertemuan keenam dengan Bu Betty. Ya, itu pertemuan keenam, pertemuan ketujuh, 8, 9, 10 dengan Bu Betty. Pertemuan 11 dengan Pak Hendra. Nah, sebenarnya Pak Hendra secara materi, 2 materi, 11, 12. Untuk pertemuan 13 diskusi ya. Diskusi tugas, presentasi tugas, diskusi dan presentasi tugas kalian dengan Pak Hendra, pertemuan 13 dan 14. Ya. Ini metodenya ya, ini kalau offline ya, tapi karena kita online, video via online. Nah, tugasnya nanti akan saya ini di mana, di PowerPoint sudah saya siapkan. Nah, yang jadi ini kan adalah, ini ada praktikum ya. Nah, praktikum ini ya dia 30%, dan memang kita belum selesai bahas ini, belum deal karena ini terkait dengan online ya, dengan online, jadi kita belum fix mau yang bagaimana gitu kan ya, gitu. Karena nanti akan kita informasikan segera ya, bagaimananya terkait dengan pelaksanaan praktikum biofarmasetika online. Jadi sebenarnya manfaat farmasi memang agak berat ya, kalau misalkan pertama praktikum yang terkait dengan lab dan harus dilakukan online itu memang agak berat, tapi ya gimana lagi ya, kondisinya begini ya, kita terlalu berisiko seandainya kita adakan praktikum offline dengan kelas yang besar gitu ya, terlalu berisiko terkait dengan corona gitu ya, sementara kita online itu. Ya, udah bisa akses LDR semua belum ya?
Halo? Udah, Pak. Udah ya? Ya tadi Sudah, saya... Pak. Sudah, Udah, Pak. udah. Baik, sekarang kita ke PPT-nya. Ya. Ini masuk asal. Ya. Tadi prasaja farmasi fisika dan alhamdulillah lulus semua ya, meskipun ya agak berat kemarin kayaknya masih ada yang dapat nilai D tapi cuma satu sayang ya, tapi mostly ya menurut saya sih nilainya lebih bagus menurut saya. Dua SKS, satu SKS praktikum ya, ini materi yang akan diajarkan konsep dasar perjalanan dan masuk obat dalam tubuh, proses biofarmaseutika obat, pembahasan biologi, mekanisme absorpsi, prasyarat untuk mata kuliah semester mengatakan obat semester 6 nanti. Ketemu lagi kalian dengan saya di SPO. Asal nggak bosan aja ketemu dengan saya ya. Ini kalau offline ya, tapi karena sekarang online ya ini masih berlaku ya 9%. Ini sopan dan tapi saya nggak bisa melihat karena saya cuma bisa lihat foto kalian ya. Ini saya juga nggak bisa mantau ya, apakah selama kalian kuliah seperti ini ya kan udah dewasa lah. Silahkan makan dan minum suka-suka kalian ya. Nah, ini kalau bisa masih harus aktif selama perkuliahan. Ini masuk penilaian, jadi ini lumayan membantu kalian. Jadi kayak kemarin Farfus itu ya kita ini kan ada keaktifan itu cukup membantu ya. Perlambatan maksimal ya berarti ini kan berlaku sudah ditetapkan ya. Jadi dan kayak tadi sebenarnya bukan kesengajaan tapi memang karena ini ya. Insya Allah sih pekan depan saya ngajar lagi farmasi industri itu pertemuan ke-7 jadi masih aman. Jadi pekan depan masih aman Pak buat Biofar. Nah, dalam pembelajaran pengampunya saya, Bu Betty dan Pak Hendra tadi udah. Nah, tugas. Nah, tugas ini ya. Halo? Halo, Pak. Halo, Pak. Yang tidur atau yang enggak ini coba kita fokus dulu ke tugas nanti biar biar nggak nanya-nanya lagi ya, atau kalau mau nanya ke temennya ya. Ya, tugas terstruktur kayak gini kelihatan kan ya, perlu saya slideshow nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Jadi tugas terstruktur mahasiswa ini selama satu semester kalian nanti ya. Jadi satu kelas ini, jadi Biofar kelas A ini itu nanti dibagi 12 kelompok mahasiswa sesuai dengan ini materi ini. Nanti RPS-nya akan saya kasihkan sesuai dengan ini ya. Jadi sesuai dengan materi-materi ini, konsep dasar konsep dasar perjalanan dan nasib obat dalam tubuh, dua konsep membran biologis dan mekanisme absorpsi, tahapan proses biofarmaseutika, obat meliputi pelepasan, pelarutan, absorpsi, faktor-faktor yang berpengaruh pada proses biofarmaseutika, sediaan obat yang secara parenteral, ke-6 oral, ke-7 rektal, 8 secara topikal, perkutan, dan sampai 12 parameter bioavailabilitas dan evaluasi ketersediaan kesehatan farmasi. Jadi misalkan ini ada berapa ini? Katakanlah ada 47 ya, dibagi 12 ya. Ini penanggung jawab kelasnya Adli sendiri atau ada temennya Adli? Ada temennya, Pak. Ada, Pak. Siapa Adli sama? Sama Khairun. Sama saya, Pak. Khairunisa. Iya. Ya, ini saya serahkan kepada Adli dan Khairunisa. Ya, jangan protes. Yang lainnya saya serahkan ke mereka berdua untuk membagi kelompoknya. Ya, 12 kelompok. Ya, kalian udah dewasa, jadi biar nggak dibagi-bagi terus sama dosennya. Bagi sendiri ya, Adli sama Anissa ya. Bagi 12 kelompok. Nah, termasuk tema-temanya ini saya serahkan kepada Adli dan Nisa. Ya, silakan Adli, Nisa. Pokoknya nggak boleh protes. Ya. Ada yang protes ke mereka berdua ya jangan protes lah ke temennya kok ya. Ada dan Nisa nanti bagi 12 kelompok itu ke tema-tema ini ya.
Misalkan kelompok 1, misalkan kelompok 1 kebagian nomor 1, kelompok 2 kebagian nomor 2, ya, terserah Adli dan Khairunisa. Yang penting ada 12 kelompok dan 12 kelompok sesuai dengan tema-tema ini. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah masing-masing kelompok itu bertugas membuat resume materi kuliah. Jadi, misalkan kelompok 1 kebagian konsep dasar perjalanan dan masuk obat dalam tubuh. Ya, kalian kan dapat kuliah sekarang, misalkan nanti ini. Ya. Kalian bikin sebenarnya bukan resume ringkasan ya. Jadi kalian membuat catatan buat kalian, ya. Nah, catatan buat kalian. Jadi resume bukan ringkasan ya. Jadi kayak membuat catatan buat kalian, ya. Jadi ditulis dalam bentuk ya paragraf, ya. Seperti kata tulis begitu, ya. Dan catatan-catatan kalian itu dilengkapi dengan tambahan-tambahan dari pustaka terkini yang reputable, yang bagus. Ya. Jadi misalkan nanti saya menjelaskan tentang contohnya ya, misalkan saya menjelaskan ini kan, ya karena kalau saya ingin ya dalam PowerPoint itu nggak banyak tulisan, pengennya jadi gambar aja, jadi namanya kalian nanti ini, misalkan kayak gini, perjalanan nasi bapak dalam tubuh. Dari kelompok yang bagian itu dia menulis ya misalkan kalian ini kan nanti direkam, tambahkan itu kalian tulis ya tuh dibikin ini sebenarnya buat kalian juga ya catatan. Nanti misalkan ketika obat dalam tempat pemberian, ya, sebelum dia masuk obat itu dalam plasma, dia mengalami fase tahapan yang namanya absorpsi. Absorpsi itu apa? Bla 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 bla, kalian tulis ya. Akan terus berdasarkan ya tulisannya misalkan Kurniawan 2002 ya. Absorpsi adalah begini ada citasinya jurnalnya ya. Itu jadi bukan resume ya, tapi Anda kayak menulis kembali materi kuliah tersebut ya, menulis dengan bahasa kalian ya. Bahasa kelompok tadi dilengkapi dengan tambahan-tambahan. Jadi ada pustakanya, ada referensinya. Nah, jadi kalian seperti membuat, kalau kemarin farmasi fisika kalian seperti membuat literatur review ala-ala kalian, ya, sekarang kalian membuat bahan ya karya tulis ilmiah, ya, tapi berdasarkan kuliah. Jadi ya kalau terus kan nanti ada pustakanya, jadi jelas ada situs ini. Ya, tugas ditulis sebagus mungkin, ya, namanya tugas nanti ada penilaiannya, ya. Tugas dipresentasikan pada pertemuan ke-13 dan ke-14, nanti akan dihandle oleh Pak Hendra, bagaimana teknis presentasinya. Tugas dikumpulkan dalam OAS dalam bentuk soft copy. Sekarang kan paperless soft copy. Ya, saya tambahkan di sini ya. Dalam bentuk MS Word, jangan bukan PDF. Ya. Tugas tulis dalam MS Word, tetap biarkan dalam MS Word, bukan PDF, dengan ketentuan layoutnya, papernya menggunakan paper kertas A4, fontnya Times New Roman, marginnya adalah 3322, dari kiri 3, dari atas 3, dari kanan 2, dari bawah 2. Jelas sampai sini ada pertanyaan? Bapak mau bertanya, berarti nanti Ya, pas presentasi itu pakai PPT atau gimana? Ya kalau presentasi saya sarankan pakai PPT kan, nanti kan namanya PowerPoint kan ya poin-poin gitu. Berarti bikin yang bentuk Microsoft Word sama bikin yang PowerPoint gitu Pak? Ya PowerPoint-nya kan buat presentasi kan, udah kan nanti kan udah dari MS Word udah dapat, kan tinggal misalkan yang di highlight, teman kalian highlight di MS Word-nya, copy paste di PowerPoint kan bisa. Oh, Saya pikir untuk dulu. bikin PowerPoint-nya bukan sesuatu yang
Ya, bukan sesuatu yang perlu energi besar gitu ya. Harunisa, ada lagi ditanyakan? Jadi ini ya, kalau ya menurut saya ini kalian juga tugas untuk menulis ya juga, terus juga apa ya, membuat karya lagi kayak kemarin yang farmasi fisika ya kan ya. Ada saya ini kan, mana ada Vika nggak di sini? Vika Aprilia. Wah, tidur ya, atas sinyalnya hilang. Vika. Iya, Pak. Oh, hadir. Kirain mau tidur atau masak. Di mana? Pekalongan. Iya, Pak, di Pekalongan. Ya, kemarin kan farmasi fisika ya, berdasarkan ini ya, alhamdulillah ada yang satu kelompok ya yang menurut saya itu bagus, dan ya udah kita submit kan ke jurnal, mudah-mudahan di accepted dan dipublish untuk kita ini kan ya. Nah, kalau ini nanti kita ini biar 2018 juga punya karya monumental ya, jadi makanya bikin sebagus-bagusnya ya. Jadi ya nanti kita ini kan lagi, kita review juga gitu kan. Jadi nanti harapannya nanti output dari tugas yang kalian ini kan bisa menurut saya cukup bagus buat kalian juga untuk mengasah ya, dan mereview supaya kemampuan ya pembelajaran. Dan harapannya nanti kan kalian dapat materi begini, kalian bikin mengulang lagi dan bisa lagi, harapannya nanti nilainya bisa, mudah-mudahan bisa mostly A, B gitu kan, nggak masalah. Nah, nanti dalam bayangan saya, ide saya nanti dari tugas-tugas kalian nanti ya kita kompilasi, kita review, kita ini kan dalam bentuk buku ajar. Buku ajar, jadi nanti at least buat bisa bermanfaat buat adik-adik kelas kalian 2019, 2020 gitu kan. Jadi kan, misalkan nanti, itu bukuku dulu yang bikin kan. Senang nggak kalian kayak gitu? Halo? Senang Pak, senang. Iya. Senang Pak. Itu ya. Jadi udah paham ya tugasnya ya? Paham Pak. Ini enggak, menurut saya sih tidak sesusah bikin literatur review kemarin, tapi ini adalah tantangannya di sini adalah kalian bikinnya sebagus-bagus mungkin ya. Ya katakanlah gambaran kasarnya ya, per kelompok ini bikin satu chapter. Jadi misalkan nanti dalam buku ajar itu ada 12 chapter, nah itu nanti akan luar biasa. Jadi ini kolaborasi yang bagus dosen dengan mahasiswa, nanti itu juga apa, nanti misalkan buat adik-adik kelas kalian kan bisa monumental manfaat buat mereka. Ya, paham ya, jelas ya? Ya Pak. Oke, lanjut. Sekarang kita ke kuliahnya. Ya. Jadi kemarin tuh saya bicara dengan salah satu dia ini kan dengan pendidikan juga gitu ya. Katanya untuk online itu katanya paling lama maksimal mata itu 2 jam, paling lama 2 jam atau depan laptop harus di break istirahat. Nah, nanti kita selesainya nanti saya rekam, nanti saya upload di YouTube ya. Sekarang kita ke materi ya, biofarmasetika ya. Apa sih biofarmasetika itu, sehingga kalau misalkan Anda coba searching di hampir seluruh program studi farmasi baik di Indonesia maupun di luar negeri selalu ada namanya biofarmasetika. Jadi ini ya, biofarmasetika itu apa? Ya, itu adalah farmasetik. Farmasetik itu ya apa? Ya, farmasetik itu adalah bagian umum atau ya area-area yang umum, studi umum yang dia concern fokus terkait dengan formulasi, manufacture, pembuatan skala pabrik, stabilitas dan efektivitas dari bentuk-bentuk sediaan farmasi.
ada yang menarik di sini. Jadi gini, ini kan 2018 ya, beberapa waktu yang lalu kan mungkin Anda ada yang interview dengan beberapa dosen terkait dengan masukan kurikulum, gitu kan. Nah, menariknya di sini apa? Jadi ketika kemarin kita udah ini kurikulum kan, kita kemarin memang integrated ya, kita ini kan dari alumni ada, dari mahasiswa ada, harapannya kita nanti kurikulumnya kita next kurikulum itu yang lebih bagus lah, jadi continual improvement, terus-terusan perbaikan yang berkesinambungan ya. Di ending dari evaluasi dari alumni dengan mahasiswa, di ending itu para dosen kita berkolaborasi, berdiskusi, kita merumuskan bareng-bareng ya. Ada yang ini dari diskusi dosen kemarin itu, jadi kita kemarin ketika diskusi dosen itu, kita dosen-dosen kita bagi secara garis besar, kita ya sesuai dengan kelompok keilmuan atau lab yang ada di farmasi itu sekarang. Jadi ada farmasetika, biologi farmasi, kimia farmasi, dan farmakologi dan farmasi klinik. Jadi kita pengen yang integrated, komprehensif. Di ini pada nungguin, jadi kita modelnya kita diskusi berkelompok itu, setelah itu kita ada diskusi besar ya. Karena ada beberapa mata kuliah yang beririsan itu. Dan mostly ya sebagian besar baik itu biologi farmasi, kimia farmasi, farmakologi dan farmasi klinik itu menunggu farmasetika. Gitu. Karena farmasetika ini banyak sekali, hampir beririsan hampir dengan semua ya, keilmuan ini ya. Farmasetika ada berhubungan dengan biologi farmasi, farmasetika berhubungan dengan kimia farmasi, farmasetika juga berhubungan dengan farmakologi dan farmasi klinik. Terus saya bilang ke teman-teman farmasetika itu, udah kita ini saja ya, kita biarkan teman-teman nungguin kita, tapi yang penting kita selesaikan dari kita itu yang maksimum di sana biar hasilnya bagus. Dan saya bilang bahwa karena kan emang bisa dibilang core-nya farmasi itu di farmasetika, dalam artian begini ya, mohon maaf, biologi farmasi ini ya katakanlah mungkin orang-orang biologi murni itu juga belajar biologi farmasi. Kimia farmasi, orang-orang kimia sekarang juga banyak sekali yang belajar atau riset terkait dengan kimia farmasi. Atau dengan kata lain, di kimia farmasi kita diajarkan ada analisis spektro, analisis PLC. Di kimia murni itu juga dipelajari. Di biologi farmasi kita belajar melihat struktur tumbuhan. Di biologi yang bagian tumbuhan juga belajar tentang itu. Di farmakologi dan farmasi klinik kita belajar membelah tikus, membelah ini, dimana di farmakologi kedokteran juga melakukan hal yang sama. Sementara baik itu di kimia, di biologi, di tadi yang saya bilang kedokteran ya, atau fisika murni ya, itu mereka tidak ada yang melakukan misalkan membuat tablet, membuat sirup, kan ya. Bahkan terlebih tidak ada kajian yang namanya dalam konteks mata kuliah ini ya, di farmasetika. Di farmasetika ya adanya di farmasi, farmasi ada di farmasetika. Gitu. Ya. Jadi yang ini kekhasan dari farmasi itu ya farmasetika ya. Karena tidak semua prodi emang belajar di farmasetika, hanya di farmasi ya. Dan terlebih di farmasetika gitu. Jadi kalau misalkan kayak saya kemarin ketika PhD ya, saya kan juga molekuler, bagaimana nasib obat dalam tubuh. Ketika udah berbicara konteks biofarmasetika obat itu, bioavailabilitas obat itu,
ya teman-teman farmasi yang lebih tahu. Ya. Jadi biofarmastika itu adalah ya bisa dibilang part atau bagian dari farmasi ya. Jadi kalau farmaseutik itu adalah studi umum yang mempelajari tentang formulasi, manufaktur atau pembuatan skala pabrik, stabilitas, efektivitas penjualan farmasi. Biofarmaseutika itu adalah ilmu yang menguji interrelationship hubungan antara sifat-sifat fisikokimia obat, bentuk obat yang dari obat yang diberikan itu, rute pemberian, pada laju dan jumlah dari obat yang diabsorpsi secara sistemik. Jadi biofarmaseutika itu adalah suatu kajian, di sini dia bilangnya adalah ilmu yang dia mengkaji tentang hubungan antara sifat fisikokimia obat, ya, bentuk sediaan obat itu yang diberikan, jadi sifat fisikokimia obat, bentuk sediaan obatnya, rute pemberiannya, dan laju serta jumlah dari obat yang diabsorpsi secara sistemik di sini. Ya, jadi biofarmaseutika itu meliputi tadi hubungan interrelationship antara sifat fisikokimia obat, bentuk sediaan obat, rute pemberian obat, dan jumlah dan laju obat yang diabsorpsi secara sistemik. Dan seperti kita ketahui, bio itu adalah life, hidup. Jadi ya biofarmaseutika ini bisa dibilang farmaseutika dalam tubuh kita. Dan dalam tubuh kita yang hidup. Nah, terus bagaimana perjalanan dan nasib obat di dalam tubuh? Ya, ini pada umumnya, generally, ya, obat yang diberikan pada halo, saya belum ngasih link daftar hadir ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Salah. Nah itu daftar hadirnya ya, yang di ini ya. Sementara pakai Google Form ya. Sudah bisa lihat semua kan daftar hadirnya kan? Sudah, Pak. Ya, sudah diisi ya. Itu untuk NIM-nya diisi angka 3 digit di belakang saja. Ya, gitu. Karena ternyata itu masih harus bentuknya angka. Lanjut sini. Ya. Jadi ini perjalanan dan nasib obat dalam tubuh secara umum. Ya. Jadi obat pada tempat pemberiannya. Ya. Untuk mencapai obat itu untuk mencapai di dalam darah. Ya. Dan kita ingin mengetahui berapa banyak jumlah obat dan laju obat di dalam plasma di dalam darah itu, obat harus mengalami yang namanya fase absorpsi. Ya. Absorpsi. Jadi ketika setelah obat diberikan, ya dia akan mengalami fase tahapan absorpsi. Kemudian obat itu akan berada di dalam plasma, ya. Ya, jumlahnya berapa, ya. Terus dia akan mengalami distribusi, ya. Distribusi. Dan ini karena dia sifatnya sudah di dalam plasma, jadi dia bisa distribusi dan dia juga ada yang namanya metabolisme dalam plasma. Jadi distribusi obat dalam jaringan tisu, dan dia dapat ini metabolisme, dan dia hasil dari metabolisme adalah metabolite, ya, di dalam jaringan. Jadi tahapannya obat lepas, terus dia oleh membran biologi mengalami, jadi absorpsi dilakukan di membran biologi. Kemudian setelah mengalami melewati
diabsorpsi dan melewati membrana biologi, dia terdistribusi ya dalam jaringan. Kemudian setelah terdistribusi dalam jaringan, dia akan mengalami proses metabolisme, dan jadi ini dia masih dalam plasma ya. Di sini hasil dari metabolisme dan metabolit ya. Nah, di sini dia obat dan atau metabolit dalam urin ini sudah dieliminasi. Jadi absorpsi, distribusi, dan metabolisme atau metabolit, dan di sini dia akan metabolit akan berikatan dengan reseptor dalam tubuh. Nah, nanti next ini ada fase farmakokinetik, farmakodinamik, dan kemudian dia akan setelah berikatan dengan reseptor, obat itu akan dieliminasi. Ya. Nah, setelah dieliminasi ya dalam bentuk di urin, di feses, atau di empedu. Nah, dan ini obat harus bisa dieliminasi. Jadi kalau nggak berguna, kalau misalkan ini makanya baik itu pipis atau BAB, ya, baik juga ini VSS BAB ini kalau misalkan ini adalah juga bagian dari mekanisme tubuh kita untuk menjaga kesehatan. Jadi kalau obat itu nggak bisa dikeluarkan sini, itu kita bisa menimbulkan toksik racun di sana. Ya, itu gambaran perjalanan nasib obat dalam tubuh. Ya. Sekarang ada yang namanya farmakokinetik. Ya, karena biofar dengan farmakokinetik ini berdekatan, mirip-mirip. Bukan mirip-mirip ya, berdekatan. Ya. Jadi kalau di ITB ya, farmakokinetik itu yang megang orang-orang farmaseutika. Ya. Karena di ITB beranggapan, di farmasi itu beranggapan bahwa farmakokinetika itu ya dekat banget dengan biofar. Gitu. Nah, tapi kalau di UGM ya, farmakokinetika yang megang atau dipegang oleh orang-orang farmakologi. Karena di UGM berpandangan farmakokinetika itu dekat dengan farmakodinamik. Yang mana farmakodinamik ini adalah mengamati efek obat dalam tubuh. Ini farmakologi. Sehingga ya kalau di UGM farmakokinetika yang handle adalah orang-orang farmakologi. Yang benar mana Pak? Nggak ada yang salah, semuanya benar. Itu tinggal persepsi. Gitu. Lagi sekarang namanya keilmuan itu cukup blending, cukup liquid ya. Sekat-sekat antara ilmu satu dengan yang lain itu sekarang tidak terlalu jelas perbedaannya semuanya. Ya. Nah, jadi karena memang posisi farmakokinetik nanti ada di slide berikutnya, itu memang farmakokinetik itu antara biofar dengan farmakodinamik. Farmakokinetik itu tengah-tengah antara biofar dengan farmakodinamik. Ya. Jadi farmakokinetik itu dia mengacu refers to apa yang tubuh itu lakukan terhadap obat. Ya. Jadi ini adalah kajian tentang waktu ya, terkait dengan absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi. Ya, ini ATME itu adalah wilayah dari farmakokinetik. Drug disposition ya, atau ya, disposisi obat itu menggambarkan adalah gambaran distribusi obat dan ekspresi yang mengacu pada disposisi obat. Jadi disposisi obat, jadi seberapa banyak obat yang terdispos di sana. Kayak di sini disposisi obatnya ada distribusi dan ekspresi, distribusi dan ekspresi pelepasan, eliminasi dari obat itu. Ya. Ini gambarannya, ya, skema yang menggambarkan ya, hubungan yang dinamis antara obat, produk obat, dan aspek farmakologi. Jadi ini drug release, pelepasan obat dan disolusi, dia akan diabsorpsi ya, ke dalam obat
dalam sirkulasi sistemik obat. Ya. Nah, ini ada yang langsung dieliminasi, ya, ekskresi dan metabolisme. Ada yang dia tadi, ya, ada yang dilanjutkan, distribusikan di dalam jaringan, ya, dan ini dia reversible, ya, jaringan sirkulasi. Nah, obat yang dalam jaringan ini akan menghasilkan farmakologi efek atau clinical effect. Jadi habis ini akan jelaskan bagaimana gambaran batasan, meskipun itu batasannya sangat, ya apalagi dalam tubuh ya, itu batasannya sangat ya susah untuk dijelas, di batasnya itu betul sekali. Nah, farmakodinamik, nah, ini jelas-jelas areanya farmakologi. Ya. Ini mengacu pada bagaimana obat itu dalam tubuh. Ya. Ini mengacu pada hubungan antara konsentrasi obat pada tempat aksinya dan efek yang dihasilkan. Ini termasuk waktu dan intensitas dari efek terapeutik dan efek atau efek samping. Efek dari kadar obat dalam tempat aksinya itu ditentukan oleh ikatan obat dengan reseptor. Jadi farmakodinamik, absorpsi, distribusi, metabolisme, metabolit nanti udah berkaitan dengan reseptor. Ini nanti akan berefek pada bagaimana efek farmakologi dari obat tersebut. Nih, Anda bisa melihat Pak, ini bagaimana batasan atau posisi biofarmaseutika, farmakokinetika, dan farmakodinamika. Ini yang kuning biofarmaseutika, saya kasih area putus-putus merah. Ya, jadi biofarmaseutika itu bagaimana obat di dalam obat lepas dari sediaannya, terus kemudian disolusi. Mungkin kalau ini ada difusi di sini, terutama untuk yang transdermal, ya, atau dalam tubuh juga ada difusi. Meskipun kalau difusi dalam tubuh ya relatif butuh sedikit complicated untuk mengukurnya, ya. Absorpsi, ya, absorpsi ini kalau ya ini saya dapatkan dari literatur ya. Absorpsi ini irisan antara biofarmaseutik dengan ini farmakokinetik. Tadi kan ada farmakokinetik, ada absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Ya. Nah, absorpsi ini sudah beririsan. Mungkin kalau di awal-awal absorpsi dia, kalau kita bicara wilayah area dia maksudnya biofarmaseutik. Kalau sudah dia terabsorpsi semua, dia apalagi hubungan di dalam plasma, ya hubungan ini adalah walanya farmakokinetik, metabolisme, metabolit, ekskresi, distribusi. Ya. Distribusi tadi ke jaringan, ya. Nah, dia akan farmakokinetik. Ini gambaran bagaimana posisi farmaseutik, biofarmaseutika, farmakokinetik, farmakodinamik. Jadi kalau di sini bagaimana obat itu liberate, lepas, dan rilis. Obat liberate secara fisikal keluar dari persediaan, rilis bagaimana itu obat secara chemical keluar dari bentuk sediaannya, dia mengalami disolusi, ya, absorpsi, biofarmaseutik, dan sebagian ke absorpsi masuknya ke farmakokinetik, absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Farmakodinamik terkait dengan efek farmakologi. Ya. Ini areanya atau ranahnya ranah farmakologi. Nah, ini gambaran nasib obat dalam tubuh yang lain. Jadi visualisasi atau gambaran-gambaran macam-macam, tapi kan Anda nanti bisa mengkonstruksi dalam kesimpulan garis besar tersendiri. Wah, biofarmaseutika begitu, farmakokinetika begitu,
farmakodinamik itu. Ya. Ini gambaran absorpsi ya di dalam perut ya, yang mempengaruhi pengosongan lambung dan aktivitas enzim dalam saluran pencernaan dalam usus terdistribusi dalam keseluruhan tubuh dan dalam space tubuh ya. Dia akan menurunkan volume darah total, massa sel darah merah, massa otot dan kekuatannya. Nah, di metabolisme di hati, ekskresi di ginjal, urin. Ini mempengaruhi aktivitas enzim metabolik dan perfusi organ yang terpengaruh oleh fungsi dari ginjal. Ya. Dan metabolisme di liver biasanya untuk obat-obat yang diberikan secara oral. Ya. Nah, ini sebagai gambaran bagaimana gambaran resep obat tablet atau tersediaan padat di dalam tubuh. Ya. Ini fase biofarmasi tadi. Ya. Jadi tablet dengan zat aktif, dia liberate, tabletnya pecah, granul pecah, dan dia rilis. Zat aktifnya terlepas dan larut di solusi. Ya. Terus kemudian dia setelah dia mengalami disolusi dalam cairan pencernaan, terus dia terabsorpsi. Ya, obat tersedia untuk resorpsi di dalam membran biologis. Nah, dia resorpsi ya, di membran biologi tubuh, mengalami metabolisme, distribusi, ekskresi, ya, obat tersedia untuk bekerja, fase farmakokinetik. Obat tersedia untuk bekerja dan interaksi dengan reseptor tempat kerja. Efek fase farmakodinamik. Ya, ini gambaran tablet. Ya. Kalau sirup bagaimana Pak? Berarti sirup dia tidak mengalami fase liberasi yang cukup makan waktu. Makanya plus minus ya. Salah satu kelebihan sirup cairan itu adalah dia tidak mengalami fase liberasi, tapi dia langsung mengalami fase rilis. Ya, karena dia langsung lihat aktif akan terlepas dari larutannya, sehingga dia langsung terabsorpsi, resorpsi dan ke sini. Ya. Itu gambarnya. Ya. Ini farmakokinetik tadi absorpsi atau resorpsi, metabolisme, distribusi, ekskresi. Absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Proses dan bekerja bereaksi dengan reseptor dan dia menghasilkan efek farmakologi. Gambaran reseptor dalam tubuh. Ya, kalau ini ya, farmakokinetik dan farmakodinamik. Ya. Farmakokinetik nanti bicaranya bioavailabilitas, jadi jumlah ini kan kita bisa mengetahui obat tersedia untuk bekerja dalam tubuh. BAP kita bisa mengetahui konsentrasi obatnya di dalam plasma itu. Ini bioavailabilitas. Ini dipengaruhi oleh rute pemberian, absorpsi, distribusi, misalnya ada difusi dari cairan gastrointestinal atau cairan saluran pencernaan melalui membran biologis. Ya. Pengaruh kelaratan lipid karena membran biologis itu susunannya terdiri dari beberapa material, jadi protein, lipid. Ya. Dia juga mengalami tekanan ionisasi obat itu, ikatan dengan depotnya, metabolisme dan ekskresi. Ini bisa diindikan yang bisa kita ukur secara farmakokinetik adalah bioavailabilitasnya, ketersediaan hayatinya, kemudian dengan ketersediaan hayati berapa banyak obat yang dalam plasma itu, kita bisa mengukur aksi obatnya. Dan aksi obat ini akan keluar ketika obat itu berinteraksi berdekatan dengan reseptor, sehingga didapatlah hubungan dosis dengan respon, apakah dia antagonis atau agonis. Ya, harapannya antagonis obat dengan reseptor supaya dia bisa bereaksi, timbul efek obat. Apakah ada efek samping, indeks terapinya bagaimana, dan juga ada perubahan perilaku. Ini adalah fase farmakodinamik. Nah, absorpsi itu adalah
didefinisikan sebagai proses yang mana obat itu ya jadi dia lepas atau dia ya, berproses dari tempat pemberian ke tempat pengukuran. Nah, absorpsi dia melewati membran biologis, jadi dia terabsorb, terserap di sana. Ya. Jadi tempat pemberiannya ke dalam tempat pengukuran, biasanya darah, plasma atau serum. Distribusi itu adalah persebaran atau dispersi obat melalui cairan dan jaringan tubuh. Biasanya ini adalah proses yang reversible, bolak-balik. Ya. Metabolisme ini adalah transformasi irreversible, tidak dapat kembali ya, dari senyawa utama, parent compound, ya, senyawa dari obatnya itu menjadi daughter compound, ya, compound turunannya, atau ini juga disebut dengan biotransformation. Jadi dia mengalami transformasi, jadinya metabolit. Eliminasi ini adalah kehilangan obat yang irreversible dari tempat pemberiannya. Ekskresi ini adalah removal, ya, pembuangan, pembersihan obat dari tubuh, dan ini adalah bentuk yang tidak dapat diubah melalui rute pemberiannya, misal urin, saliva, keringat, rute respiratori, pernapasan, dan sekresi dari biliary. Itu mungkin kuliah hari ini ya. Kapan saya bisa futsal dengan angkatan 2018 ini, saya dengan angkatan 2011 ini. Ada pertanyaan di sini? Halo. Belum ada, Pak. Belum ada. Belum, Pak. Belum, Pak.